Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Nah, untuk episode kali ini kita akan belajar terkait dengan monitoring dan controlling VSD menggunakan PLC Schneider ya. Nah, ini untuk setup awalnya yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa ya, berkaitan dengan hal-hal di Ethernetnya. Tapi yang paling utama nanti kita akan setup di bagian Modbus. Nah, untuk bagian setup Modbusnya kita pilih Modbus, terus kemudian kita pilih baud rate-nya, kita pilih di 19.200. Terus event partinya samain 8 event 8 dan 1. Kemudian di sini kita menggunakan push ya di S5 100 milisekund untuk normally open di bagian write. Untuk write variabelnya nanti kita set ID-nya di ID 1. Nanti kita atur di ID-nya ID 1. Kemudian dibuat sama ya. Terus first object-nya kita menggunakan 8501 untuk nanti write data ke VSD-nya. Sedangkan untuk nanti di bagian read itu NC ya. Jadi nanti bergantian. Jadi komunikasinya Modbus itu bergantian, tidak dibarengin ya antara write dan read-nya. Nanti masuk ke bagian read variabelnya. Kemudian ID-nya kita samakan, ID-nya 1, terus datanya yang kita gunakan juga sama ya, ukurannya multiple word itu. Terus kemudian untuk first object-nya kita menggunakan 3201. Nah, ini disamain aja. Terus nanti datanya kita akan alokasikan. Kalau write itu di 100, mulai dari 100 ya, karena multiple word nanti ada di 100 dan 101. Kemudian kalau nanti di write-nya, di read-nya itu di 200 dan 201. Nah, 8501 itu didapat dari mana? Itu kita ambil dari tabel punyanya ATV12 ya. Nah, itu teman-teman bisa download, untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Ini maksud dari 8501 apa, terus di 3201 juga apa. Nah, itu perintah-perintah yang lainnya, komen-komen yang lainnya itu juga ada semua di dalam tabel ini. Sehingga nanti teman-teman bisa mengamati terkait dengan fungsinya. Nah, kemudian yang perlu kita setting lagi setelah nanti kita bikin programnya seperti itu ya. Jangan lupa nanti kita setup dulu untuk Modbusnya, itu disesuaikan dengan penggunaannya ya. Jadi pengkabelannya, wiringnya di ATV12-nya. Terus selain itu juga nanti teman-teman juga harus set dulu di komunikasinya yang kita pakai, yaitu komunikasinya Modbus. Kemudian tadi ya 8501 terkait dengan command prompt-nya atau command word description-nya. Ini kan kita menggunakan 16 bit. Nanti untuk detail penjelasannya kita akan jelaskan lagi di video lain ya, terkait dengan penggunaan 16 bit dari komen data yang kita kirimkan ke ATV12. Seperti nanti kita untuk putar CW atau clockwise-nya itu di 15, untuk nanti CCW-nya di 2063. Nah, itu pengambilannya dari mana datanya? Nah, nanti terkait dengan penggunaan bit 16 bit itu tadi dari untuk komen ke write-nya. Nah, kemudian nanti kita untuk monitoring dan controllingnya kita menggunakan animation table. Teman-teman bisa nambahkan nanti di animation table-nya dengan klik kanan animation table, terus tambahkan. Terus untuk tambahan elemen memorinya nanti kita menggunakan MW ya, memory word. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan memory word-nya terus di add. Terus untuk trace-nya nanti kita menggunakan 1 second gitu. Untuk pengiriman datanya lebih cepat aja ya gitu. Terus jangan lupa di-upload programnya ke PLC-nya. Kalau sudah nanti di-upload, nah nanti kita akan mengatur dan monitoringnya ATV12 itu dari animation table. Jadi teman-teman langsung buka di bagian animation table. Nah, ini di 100 itu nanti komennya ya. Kita fungsinya mau buat apa itu di bagian memory word 100. Nah, misalnya di sini kita klik 6, kemudian kita 7 dan 15. Nah, ini motor berjalan, berputar searah jarum jam dengan kecepatan atau dengan data yang kita kirimkan itu sesuai di 101 gitu. Jadi nanti 101 itu nilai speednya yang pengen teman-teman atur itu di bagian memory word 101.
Sedangkan nanti untuk di bagian 100 itu untuk ngatur ini mau berhenti atau mau putaran ke kanan atau CW atau CCW-nya. Itu diatur di bagian memory work 100. Itu. Kalau kita settingnya untuk reverse-nya atau CCW-nya nanti di 2063. Tuh. Nah, nanti datanya itu ketika si VSD-nya jalan ya, itu kan ngirim data ke kita langsung ya, karena bergantian ya antara kita ngirim data terus dikirim balik informasi. Nah, itu nanti akan masuk di memory word 200 dan 201. Untuk speednya nanti kita bisa analisis, kita bisa lihat nanti di bagian 201-nya. Itu nanti speednya akan bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi dari ATV 12-nya atau kondisi motornya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa rubah-rubah nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai yang di memory work 101 ini itu kita ambil atau kita dapat itu dari tabel yang tadi 16 bit tadi. Makanya nanti kita akan jelaskan lagi di lain video terkait dengan penggunaan 16 bit seperti apa, terus kenapa kok 15 dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah ke tahap bagian setting ATV 12-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja kondisi plate-nya ya, sesuai dengan plate motornya. Jadi teman-teman tinggal setting nanti di bagian BFR, ACC, LSP, HSP, DEC, dan lain sebagainya yang pernah teman-teman lakukan ketika menggunakan sistem lokal dan remote. Nah, tapi nanti yang membedakan pada waktu kita menggunakan Modbus ini adalah di bagian FRI-nya. Dan di bagian FRI nanti kita akan rubah ke settingannya menjadi NDB atau penggunaan Modbus. Dan nanti di bagian CHCF-nya juga kita settingnya menjadi SEP. Kemudian nanti akan muncul CDI. Nah, di CDI itu nanti kita akan rubah menjadi NDB juga. Sehingga nanti kondisinya adalah si ATV 12 ini full menggunakan Modbus ya sebagai komunikasi controlling dan monitoringnya. Dan kemudian perlu disetting juga terkait dengan nanti Modbusnya ya. Jadi ada bagian ADD untuk addressnya kita rubah menjadi 1, dari defaultnya adalah off ya. Kita rubah menjadi 1. Nah, itu ADD itu kesesuaiannya nanti dengan ID yang kita pasang di programnya tadi. Di programnya kan kita taruh di ID-nya adalah 1 ya. Jadi otomatis nanti di ATV-nya 12 ini juga kita akan rubah menjadi 1. Kemudian nanti di bagian baud rate-nya, juga akan kita settingnya menjadi 19.200 atau 19.200 atau 19.2 kalau ada di ATV 12 ini. Kemudian disetting lagi ke bagian event parity-nya itu 8E1. Kemudian nanti di setting TTO-nya, time off-nya itu di 10 sekon. Nah, biar nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja TTO, kemudian lain sebagainya lah ya, disesuaikan samakan dengan yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu ATV 12 siap kita gunakan. Nah, nanti teman-teman tinggal matikan dulu ATV 12-nya, kemudian dicabut ya, kemudian nanti dipastikan sudah mati dulu, kemudian kita sudah upload program di PLC-nya, kemudian nanti ATV-nya 12 kita nyalakan kembali, dan nanti tampilan di awal munculnya adalah NST. Nah, setelah muncul NST baru kita bisa gunakan ATV 12 ini untuk sistem kontrol dan monitoring melalui Modbus via PLC seperti itu. Dan dipastikan kembali untuk kabelnya sudah terkoneksi dengan baik. Nah, itu ya. Jadi dipastikan ATV 12-nya sudah mati dulu, terus dinyalakan kembali. Kemudian nanti teman-teman bisa ngirim perintah dari PLC atau dari laptop ke PLC dengan PLC dan mengirimkan ke ATV 12 ya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.